Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suki selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 3 dan perkenalkan saya Nadia Yuwandari dengan NIM 182221025. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan matematika dengan bantuan ChatGPT. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Fisika Matematika 3 pada semester genap ini. Oke, yang pertama aku akan share screen dulu. Share screen chat GPT-nya. Oke, kemudian aku akan meminta bantuan chat GPT untuk membuat sebuah kode program untuk menentukan bilangan random secara acak dari 1 sampai 6. Silakan kode program dari Python untuk menentukan bilangan secara acak dari 1 sampai 6. Oke. Nah, sudah muncul kode dari Python-nya, lalu aku akan mengcopy kode tersebut dan aku pindahkan ke Google Colab untuk menjalankan programnya. Di sini aku menggunakan Google Colab, sebenarnya juga bisa menggunakan VS Code. Ya, aku pastekan, lalu mulai run. Oke. Dari kode program ini muncul bilangan acak dari 1 hingga 6 adalah 5. Nah, di mana pada video kali ini tujuannya menemukan bilangan acak 1 sampai 6 untuk menentukan materi apa yang akan aku bahas dengan bantuan ChatGPT. Di sini muncul angka 5, di mana angka 5 itu merupakan materi dengan judul Lagrange Equation. Oke, aku akan kembali ke ChatGPT untuk mulai bertanya dan untuk menjelaskan apa itu Lagrange Equation. Yang pertama, aku akan mulai dari apa itu, apa yang dimaksud sebagai awalan untuk memulai penjelasannya. Aku akan mulai dari definisi dari Lagrange itu apa, dengan Lagrange equation. Oke, di sini GPT mulai menjawab apa yang aku tanyakan. Oke, untuk jawabannya cukup panjang. Jadi, persamaan Lagrange itu merujuk pada konsep dalam mekanika klasik yang digunakan untuk menganalisis gerak sistem fisik. Ada dua konsep utama yang sering disebut sebagai persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange yang pertama, persamaan Lagrange dalam kalkulus variasi. Persamaan Lagrange atau lebih dikenal sebagai persamaan Euler-Lagrange merupakan dasar dari kalkulus variasi. Kalkulus variasi digunakan untuk menentukan fungsi yang memaksimalkan atau meminimalkan nilai suatu integral. Persamaan Euler-Lagrange diturunkan dengan memvariasikan integral dari sebuah fungsi Lagrangian atau L. Kemudian integral yang dimaksud itu bentuknya S sama dengan integral T1, T2, T1 dengan batas T1 sampai T2, L dalam kurung V, V dot, T dt. Di sini L adalah Lagrangian yang umumnya merupakan fungsi dari koordinat V, lalu kecepatan itu V dot, turunan pertama dari V terhadap waktu, dan waktu itu T. Kemudian persamaan Euler-Lagrange-nya, D per dt dikalikan do L per do Q dot, dikurangi do L per do Q sama dengan 0.
Kemudian yang kedua, persamaan Lagrange dalam mekanika analitik. Dalam konteks mekanika klasik, persamaan Lagrange digunakan untuk menentukan gerak suatu sistem fisik. Sistem ini dijelaskan oleh Lagrangian L, yang biasanya merupakan perbedaan antara energi kinetik T dan energi potensial V. Dapat dirumuskan L sama dengan T dikurangi V. Untuk sistem dengan n derajat kebebasan, persamaan geraknya diberikan oleh persamaan Euler-Lagrange untuk setiap koordinat umum Q1, yaitu D per dt kalikan do L per do Q dot dikurangi do L per do Q sama dengan 0. Untuk I-nya itu bisa 1, 2, sampai dengan N. Di sini Q1 adalah koordinat umum dan Q dot I adalah kecepatan umum. Sama seperti sebelumnya, kemudian persamaan ini memungkinkan kita untuk menentukan evolusi waktu dari sistem fisik yang dipelajari. Secara umum, persamaan Lagrange adalah alat penting dalam fisika teoritis dan teknik untuk mempelajari dan memprediksi dinamika sistem kompleks, mengoptimalkan proses, dan memecahkan berbagai masalah dalam kalkulus variasi. Jadi seperti itu. Kemudian akan bertanya lagi pada ChatGPT, bagaimana langkah umum untuk membangun persamaan Lagrange dari fungsi energi kinetik dan potensial. Untuk pertanyaan ini berhubungan dari pertanyaan yang aku tanyakan sebelumnya untuk energi kinetik dan potensial, karena tadi dijelaskan ada energi kinetik dan energi potensial. Oke, jadi aku akan mulai bertanya. Berikut jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Jadi, untuk membangun persamaan Lagrange dari fungsi energi kinetik T dan energi potensial V, dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi koordinat umum dan kecepatan umum, yaitu menentukan titik koordinat umum V1 dan menentukan kecepatan umum V2 dari turunan pertama dari V1 terhadap waktu. Kemudian menuliskan energi kinetik T. Energi kinetik itu dinyatakan sebagai T sebagai fungsi dari I dan V dot I. Energi kinetik biasanya berbentuk T sama dengan setengah sigma IJ kalikan MIJ V dot I dan V dot J, di mana MIJ adalah elemen matriks massa. Mungkin juga tergantung pada V1. Kemudian menuliskan energi potensialnya, yaitu V, menyatakan energi potensial V sebagai fungsi dari VI, dan energi potensial biasanya berbentuk V sama dengan V, V1, V2, dan sampai Vn. Kemudian mendefinisikan Lagrangiannya atau L. Jadi perbedaan antara energi kinetik dan energi potensialnya itu dapat dihitung dengan definisi Lagrangian, yaitu L sama dengan T dikurangi V. Lalu menerapkan persamaan Euler-Lagrange untuk setiap koordinat umum Q1 dapat dituliskan D per dt kalikan do L per do Q dot I dikurangi do L per do Q sama dengan 0. Nah, selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan persamaan gerak sistem. Contohnya dalam pendulum sederhana. Untuk pendulum sederhana, koordinat umum Q-nya adalah sudut theta dan kecepatan umum Q dot-nya adalah theta dot. Kemudian energi kinetiknya T sama dengan setengah M L dot kuadrat sama dengan setengah ML kuadrat theta dot kuadrat. Kemudian energi potensialnya yaitu V sama dengan MGL kalikan 1 dikurangi cos theta. Lalu untuk definisi Lagrangiannya sama seperti rumus awal, T dikurangi V, di mana T-nya tadi adalah setengah ML kuadrat theta dot kuadrat dikurangi V-nya yaitu MGL kalikan 1 min cos theta. Jadi di sini kita tinggal mensubstitusikan saja, lalu kemudian persamaan Euler-Lagrange-nya, hitung turunan dari parsial do L per do
theta dot sama dengan ML kuadrat dot theta, jadi MGL sin theta. Kemudian menerapkan persamaan Euler-Lagrange dengan persamaan Lagrange-nya, D per dt dikalikan do L per do theta dot dikurangi do L per do Q do theta sama dengan 0. Kemudian mensubstitusikan hasil turunan parsial ke dalam persamaan Euler-Lagrange-nya. Oke, kemudian disederhanakan dan didapatkan hasil dari turunan parsialnya, yaitu theta double dot ditambah G per L sin theta sama dengan 0. Jadi, rumus ini merupakan persamaan gerak untuk pendulum sederhana. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa membangun persamaan Lagrange untuk sistem fisik lainnya. Oke, cukup jelas juga apa yang dijawab oleh ChatGPT. Kemudian aku akan bertanya lagi, bagaimana persamaan Lagrange membantu dalam merumuskan gerak partikel dalam sistem koordinat umum. Oke, berikut adalah jawaban dari ChatGPT-nya. Jadi, persamaan Lagrange itu sangat berguna dalam merumuskan gerak partikel dalam sistem koordinat umum karena menawarkan cara yang sistematis dan elegan untuk menurunkan persamaan gerak tanpa harus langsung mengerjakan gaya-gaya yang terlibat. Nah, berikut adalah beberapa cara yang bagaimana persamaan Lagrange dapat membantu menentukan koordinat umumnya. Yang pertama menggunakan koordinat umum. Dalam banyak kasus, sistem fisik lebih mudah dijelaskan dengan menggunakan koordinat umum atau generalist coordinates yang tidak selalu berupa koordinat kartesian X, Y, Z. Misalnya dalam kasus pendulum lebih mudah menggunakan sudut theta daripada koordinat kartesian. Kemudian menggabungkan energi kinetik dan potensial. Untuk Lagrangian itu kan L, jadi perbedaan antara energi kinetik dan potensial itu dapat dirumuskan L sama dengan T dikurangi V. Kemudian menghindari perhitungan langsung gaya. Persamaan Lagrange tidak memerlukan perhitungan gaya langsung. Ini terutama bermanfaat dalam sistem dengan gaya non-konservatif atau dengan batasan yang rumit. Persamaan Lagrange secara otomatis memperhitungkan gaya-gaya ini. Kemudian, langkah sistematis untuk menurunkan persamaan gerak. Nah, yang pertama itu menentukan titik koordinat umum dan kecepatan umum. Seperti untuk koordinat umumnya itu V1 dan kecepatan umumnya V dot I. Lalu langkah kedua, tulis energi kinetik T sebagai fungsi VI dan V dot I, kemudian menuliskan energi potensial V sebagai VI. Kemudian mendefinisikan Lagrangiannya L sama dengan T dikurangi V. Lalu menerapkan persamaan Euler-Lagrange dengan persamaan Euler-nya D per dt kalikan do L per do Q dot kurangi do L per do Q sama dengan 0. Dan yang terakhir menyelesaikan persamaan gerak. Jadi di sini ada contoh dari gerak partikel dalam potensial harmonik. Sebagai contoh, kita pertimbangkan gerak partikel dalam potensial harmonik satu dimensi. Potensial harmonik diberikan V fungsi X, V fungsi X sama dengan setengah Kx kuadrat. Kemudian energi kinetik partikel adalah setengah mx dot kuadrat. Lagrangiannya tinggal substitusikan saja. Jadi L sama dengan setengah mx dot kuadrat dikurangi setengah Kx kuadrat. Sekarang kita terapkan persamaan Euler-Lagrange-nya sehingga ditemukan hasil turunan parsialnya do L per do X sama dengan min Kx. Kemudian diterapkan turunan terhadap waktu d per dt mx dot sama dengan x double dot, maka persamaan Euler-Lagrange-nya didapatkan mx double dot
ditambah Kx sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial gerak untuk osilator harmonik sederhana. Kemudian keuntungan menggunakan persamaan Lagrange itu generalisasi yang pertama. Jadi generalisasi ini tuh sangat baik, jadi persamaan Lagrange berlaku untuk sistem dengan batasan holonom dan non-holonom. Kemudian yang kedua, koordinat umum memungkinkan penggunaan koordinat umum yang lebih alami untuk sistem tertentu seperti koordinat sudut dalam kasus gerak melingkar. Kemudian yang ketiga, sederhana dan sistematis. Prosesnya lebih sederhana dan sistematis dibandingkan dengan metode Newton, terutama untuk sistem dengan banyak derajat kebebasan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, persamaan Lagrange membantu kita merumuskan dan menyelesaikan persamaan gerak partikel dalam berbagai sistem koordinat umum dan mempermudah analisis dinamika sistem yang kompleks. Kemudian, aku akan bertanya lagi, apa peran fungsi Lagrangian dalam persamaan Lagrange? Oke, berikut adalah jawaban dari ChatGPT-nya. Fungsi Lagrangian memainkan peran sentral dalam persamaan Lagrange, khususnya dalam mekanika analitik. Berikut adalah beberapa peran kunci dari fungsi Lagrangian. Yang pertama, menggabungkan energi kinetik dan potensial yang dirumuskan L sama dengan T dikurangi V, kemudian menghasilkan persamaan gerak, dan persamaan geraknya tersebut itu persamaan L Lagrange, yaitu D per dt kalikan 2L per doki dot dikurangi 2L per doki sama dengan 0. Kemudian mempermudah analisis sistem dengan koordinat umum, jadi Lagrangian itu memungkinkan penggunaan koordinat umum Q1 yang paling sesuai dengan geometri dan batasan sistem. Ini sering mempermudah analisis dibandingkan menggunakan koordinat Kartesian. Kemudian yang terakhir, menangani batasan sistem. Dalam sistem dengan batasan constraint, Lagrangian dapat dimodifikasi untuk memasukkan multiplikator Lagrange yang sesuai, yang memungkinkan kita untuk memasukkan batasan tersebut langsung ke dalam persamaan gerak. Kemudian yang kelima, menyederhanakan perhitungan gaya. Dengan menggunakan Lagrangian, kita tidak perlu menghitung gaya secara eksplisit, terutama dalam kasus gaya-gaya konservatif. Lagrangian menyertakan informasi yang cukup tentang energi untuk menentukan dinamika sistem. Kemudian ini ada contoh untuk pendulum sederhana. Ini sudah ada di atas tadi, jadi mungkin caranya juga sama, menentukan koordinat umum, kemudian energi kinetik T, energi potensial V, dan mendefinisikan persamaan Lagrange L sama dengan T dikurangi V yang kemudian disubstitusikan, kemudian hasil dari substitusi tersebut dimasukkan lagi ke dalam persamaan Euler-Lagrange, diturunkan secara parsial terhadap turunan waktu juga, maka persamaan Euler-Lagrange-nya dapat didapatkan seperti ini. Jadi kesimpulannya, fungsi Lagrangian memainkan peran kunci dalam satu, mengintegrasikan energi kinetik dan potensial untuk mempermudah analisis, dua, menurunkan persamaan gerak melalui persamaan Euler-Lagrange, ketiga, menggunakan koordinat umum untuk mendeskripsikan sistem dengan lebih sesuai, empat, menyertakan batasan dalam analisis dinamika sistem, yang kelima, menyederhanakan perhitungan gaya dan dinamika. Dengan cara ini, Lagrangian membantu dalam merumuskan dan memecahkan masalah dalam mekanika klasik dengan cara sistematis dan efisien. Kemudian aku akan bertanya lagi, bagaimana cara menentukan koefisien restitusi menggunakan persamaan Lagrange dalam teks tumbukan elastis.
Oke, berikut adalah jawaban dari ChatGPT-nya. Oke. Koefisien restitusi adalah ukuran dari seberapa elastis suatu tumbukan antara dua benda. Ini didefinisikan sebagai rasio antara kecepatan relatif setelah tumbukan dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan di sepanjang garis normal yang melalui titik tumbukan. Namun penting untuk dicatat bahwa persamaan Lagrange biasanya tidak digunakan secara langsung untuk menentukan koefisien restitusi, karena Lagrangian formalisme lebih cocok untuk mendeskripsikan gerak kontinu dan bukan fenomena diskontinu seperti tumbukan. Persamaan Lagrange digunakan untuk menemukan persamaan gerak, sementara koefisien restitusi sering digunakan dalam analisis tumbukan. Meskipun demikian, dapat ditinjau bagaimana koefisien restitusi dapat ditentukan dalam konteks tumbukan elastis. Oke, jadi ternyata untuk koefisien restitusi ini tidak tidak bisa digunakan menggunakan persamaan Lagrange karena Lagrange itu mendeskripsikan gerak kontinu, sedangkan tumbukan atau koefisien restitusi itu diskontinu. Jadi di sini GPT menjawab bagaimana cara menentukan koefisien restitusi tanpa menggunakan persamaan Lagrange. Seperti itu. Oke, jadi untuk menentukan koefisien restitusinya dapat didefinisikan koefisien restitusi E sama dengan V2F dikurangi V1F per V1I dikurangi V2I. Di mana V1I dan V2I adalah kecepatan benda 1 dan 2 sebelum tumbukan, dan V1F dan V2F adalah kecepatan benda 1 dan 2 setelah tumbukan. Kemudian konservasi energi kinetiknya adalah setengah M1 FV V1 kuadrat I ditambah setengah M2 V2 kuadrat I sama dengan setengah M1 V1 kuadrat F dan setengah M2 V2 kuadrat F. Menggunakan kedua prinsip untuk melakukan kecepatan akhir, yaitu yang pertama menggunakan persamaan konservasi momentum, yaitu M1 kalikan V1I tambah M2 V2I sama dengan M1 V1F tambah M2 V2F. Bisa ditulis ulang sebagai V1I tambah M2 per M1 V2I sama dengan V1F tambah M2 per M1 kalikan V2F. Dan digunakan definisi koefisien restitusi, sehingga untuk selesaian kecepatan akhirnya tinggal disubstitusikan saja dari definisi koefisien restitusinya, dipindahkan ruas, kemudian didapatkan nilai dari, misalkan dicari nilai V2F-nya, maka didapatkan V2F sama dengan M1 kali V1I tambah M2 kali V2I sama dengan M2E kalikan V1I dikurangi V2I per M1 tambah M2 ditambah E dikalikan V1I dikurangi V2I. Jadi seperti itu. Kemudian aku akan bertanya lagi, karena pertanyaan sebelumnya ternyata tidak sesuai dengan persamaan Lagrange, maka aku akan bertanya lagi tentang hubungan antara prinsip minimum tindakan atau yang disebut prinsip Hamiltonian dengan persamaan Lagrange. Oke, berikut adalah jawaban dari ChatGPT-nya. Prinsip minimum tindakan atau prinsip Hamilton memiliki hubungan yang erat dengan persamaan Lagrange dalam konteks mekanika plastik. Mari kita bahas hubungan mereka secara lebih mendalam. Persamaan Lagrange adalah kerangka kerja matematis yang digunakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persamaan gerak dalam mekanika klasik. Ini berdasarkan prinsip bahwa gerak sistem dinyatakan sedemikian rupa sehingga integral dari fungsi Lagrangian L yang merupakan selisih antara energi kinetik dan potensial dijalani sedikit atau minimum selama waktu yang diambil. Kemudian prinsip
minimum tindakan atau prinsip Hamilton, yaitu prinsip ini tuh tidak menyatakan bahwa trayektori sebenarnya yang diambil oleh sistem fisik antara dua titik waktu adalah trayektori yang meminimalkan atau menyatakan aksi yang diukur sebagai integral dari Lagrangian L selama waktu yang diambil. Dalam prinsip Hamilton, aksi S didefinisikan sebagai S sama dengan integral dengan batas T1 sampai T2 L kalikan V dikurangi V dot T dt, di mana V adalah koordinat umum, sedangkan V adalah kecepatan umum dan T adalah waktu. Kemudian hubungan antara prinsip Hamilton dan persamaan Lagrange itu, yang pertama adalah Lagrangian dan aksi. Persamaan Lagrange mendefinisikan Lagrangian L sebagai perbedaan antara energi kinetik dan potensial. Kemudian aksi dalam prinsip Hamilton adalah integral dari Lagrangian selama interval waktu tertentu. Kemudian yang kedua persamaan Euler-Lagrange itu untuk mencari trayektori yang mengikuti prinsip Hamilton, yaitu trayektori yang meminimalkan aksi dan jadi kita menerapkan persamaan Euler-Lagrange-nya seperti persamaan berikut. Kemudian kedua prinsip itu saling melengkapi. Prinsip Hamilton memberikan pendekatan alternatif untuk memahami gerak sistem dengan fokus pada aksi yang dijalani dalam koordinat umum. Sementara persamaan Lagrange memberikan kerangka matematis untuk menurunkan dan menyelesaikan persamaan gerak dalam bentuk persamaan Euler-Lagrange. Contoh hubungan dalam praktiknya itu, misalkan kita memiliki sistem partikel yang bergerak dalam medan potensial tertentu. Dalam formulasi Lagrange, kita menentukan Lagrangian L sama dengan T dikurangi V, di mana T adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial. Dengan menggunakan prinsip Hamilton, kita dapat menghitung aksi dari titik A ke titik B dalam ruang koordinat umum, dan persamaan Euler-Lagrange akan memberikan persamaan gerak partikel tersebut. Oke, jadi kesimpulannya, hubungan antara prinsip minimum tindakan prinsip Hamilton dengan persamaan Lagrange adalah bahwa keduanya berfokus pada fungsi Lagrangian sebagai inti dari pemodelan dinamika sistem dalam mekanika klasik. Kemudian prinsip Hamilton menekankan aksi minimum sebagai dasar gerak sistem, sementara persamaan Lagrange memberikan alat matematis untuk menurunkan persamaan gerak dengan menggunakan Lagrangian. Keduanya bekerja bersama untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sistem fisik yang kompleks. Kemudian, karena pada pembahasan ini tuh lebih ditekankan pada mekanika klasik, jadi aku akan bertanya untuk mekanika modernnya atau mekanika kuantumnya. Apa implikasi persamaan yang dapat dikaitkan dan digunakan pada mekanika kuantum? Oke, berikut adalah jawaban dari ChatGPT-nya. Jadi jawabannya yaitu persamaan Lagrange dalam formulasi klasik yang umum digunakan dalam mekanika klasik tidak langsung dapat diterapkan secara langsung pada mekanika kuantum. Mekanika kuantum memperkenalkan konsep-konsep yang jauh berbeda dari mekanika klasik seperti gelombang materi, fungsi gelombang, operator, dan probabilitas. Namun demikian, ada beberapa cara di mana konsep dan prinsip yang serupa dengan persamaan Lagrange dalam mekanika klasik dapat diinterpretasikan dan diperluas ke dalam domain mekanika kuantum. Oke, yang pertama ada persamaan Lagrange dalam mekanika kuantum. Dalam beberapa konteks, persamaan Lagrange dapat diinterpretasikan secara formal dalam mekanika kuantum meskipun bukan dalam bentuk yang sama seperti dalam mekanika klasik. Misalnya dalam formulasi Hamiltonian mekanika kuantum, ada analogi dengan prinsip Hamilton yang merupakan basis untuk persamaan Lagrange dalam mekanika klasik. Kemudian yang kedua, Hamiltonian dalam mekanika kuantum. Konsep Hamiltonian dalam mekanika kuantum mirip dengan Lagrangian dalam mekanika klasik. Hamiltonian mekanika kuantum adalah operator energi atau sistem yang seringkali terdiri dari
operator energi kinetik dan potensial H sama dengan P kuadrat per 2M tambah Vx atau P, di mana P atau P adalah operator momentum, X atau P adalah operator posisi, M adalah massa partikel, dan Vx atau P adalah operator energi potensial. Prinsip minimum tindakan dalam mekanika kuantum, dalam mekanika kuantum, prinsip minimum tindakan tidak diterapkan dengan cara yang sama seperti dalam mekanika klasik karena konsep trajektori klasik tidak berlaku. Namun prinsip stasioner aksi atau stationary action principle dalam formulasi integral dari prinsip minimum tindakan dapat digeneralisasi ke prinsip stasioner bagi fungsi gelombang dalam mekanika kuantum. Prinsip ini menyatakan bahwa fungsi gelombang yang diterapkan pada sistem fisik akan memberikan hasil yang paling stabil dalam menentukan ekspektasi energi atau observable lainnya. Kemudian persamaan Schrödinger itu bentuk dasar dari mekanika kuantum yang menggantikan persamaan gerak Newton dalam mekanika klasik. Persamaan ini menggambarkan evolusi waktu fungsi gelombang sistem di mana I habar do si per do t sama dengan H topi kalikan si, di mana habar adalah konstanta Planck tereduksi, kemudian H topi adalah operator Hamiltonian, dan si adalah fungsi gelombang. Oke, untuk kesimpulannya, meskipun persamaan Lagrange dalam bentuk klasiknya tidak langsung dapat diterapkan, maka konsep dasar seperti Hamiltonian, prinsip minimum, tindakan dalam bentuk prinsip stasioner, dan pemikiran tentang konservasi energi tetap relevan. Mekanika kuantum memiliki formalisme matematis yang unik dan lebih kompleks, yang menggabungkan prinsip mekanika klasik dengan konsep probabilitas gelombang dan mekanika matematis. Oleh karena itu, persamaan Lagrange dan konsep-konsep terkait memberikan fondasi intelektual yang penting. Tapi dalam konteks mekanika kuantum, formulasi yang sesuai dengan prinsip dasar mekanika kuantum harus digunakan untuk menjelaskan fenomena mikroskopik dan partikel subatom. Kemudian aku akan bertanya kembali, apa implikasi persamaan Lagrange dalam penelitian sistem dinamika klasik dan modern. Oke, berikut adalah jawaban dari ChatGPT-nya. Implikasi dari persamaan Lagrange dalam penelitian sistem dinamik klasik dan modern sangat signifikan. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari persamaan Lagrange, yaitu formulasi sistematis persamaan gerak. Persamaan Lagrange menyediakan pendekatan sistematis untuk merumuskan persamaan gerak dari sistem fisik dalam berbagai koordinat umum. Ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel yang paling relevan untuk deskripsi dinamika sistem yang mungkin lebih kompleks daripada yang bisa diuraikan dengan koordinat Cartesian biasa. Kemudian yang kedua, penanganan sistem dengan batasan. Dalam beberapa kasus, sistem fisik dapat memiliki batasan yang kompleks atau keterkaitan antara variabel-variabelnya. Persamaan Lagrange memungkinkan untuk memasukkan batasan ini dalam bentuk Lagrangian dengan menggunakan multiplikator Lagrange. Ini sangat penting dalam penelitian sistem fisik yang kompleks seperti sistem mekanika terkontrol atau sistem dengan keterbatasan geometris. Kemudian yang ketiga, penerapan pada sistem multi derajat kebebasan. Sistem dengan banyak derajat kebebasan seringkali sulit dianalisis dengan pendekatan Newton. Persamaan Lagrange memberikan alat yang lebih baik untuk menangani sistem semacam itu, karena memungkinkan pemodelan sistem dengan koordinat umum yang relevan dan mengurangi jumlah persamaan yang harus dipecahkan secara langsung. Kemudian yang keempat, generalisasi ke mekanika modern. Meskipun dikembangkan dalam konteks mekanika klasik, konsep-konsep dari persamaan Lagrange tetap relevan dalam mekanika modern, termasuk mekanika relativistik dan kuantum. Meskipun formulasi mungkin berbeda, ide dasar tentang Lagrangian sebagai fungsi energi kinetik dan potensial masih ada dalam beberapa formulasi modern seperti mekanika Hamiltonian dan teori model kuantum. Kemudian yang kelima, penggunaan dalam pengembangan model matematis.
Persamaan Lagrange membantu dalam pengembangan model matematis yang lebih abstrak dan umum untuk sistem fisik. Ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi sifat-sifat umum dari berbagai fenomena fisik, termasuk sistem yang kompleks dan fenomena nonlinear. Kemudian yang terakhir ada penerapan dalam berbagai disiplin ilmu. Konsep-konsep dari persamaan Lagrange telah diterapkan di berbagai disiplin ilmu termasuk fisika, teknik, biologi, ekonomi, dan ilmu komputer. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kegunaan dari formalisme ini dalam menjalankan dan memprediksi perilaku sistem yang berbeda. Kemudian contoh penggunaan dalam penelitiannya, dalam fisika partikel, persamaan Lagrange digunakan dalam pengembangan model matematis untuk memprediksi gerak partikel subatom. Dalam rekayasa kontrol, formalisme ini digunakan untuk merancang pengaturan optimal untuk sistem kontrol otomatis. Dalam sistem persamaan Lagrange telah diterapkan dalam memodelkan interaksi antara spesies dan ekosistem. Dengan demikian, persamaan Lagrange memiliki implikasi yang luas dalam penelitian sistem dinamika fisik dan modern, membantu dalam memahami, memodelkan, dan mengontrol perilaku sistem fisik yang beragam dan kompleks. Kemudian aku akan bertanya kembali, aplikasi praktis dari persamaan Lagrange dalam teknik dan dikatakan. Karena pada pertanyaan sebelumnya dijelaskan tentang ilmu teknik dan fisika, maka aku akan bertanya pada pertanyaan ini. Berikut adalah jawaban dari ChatGPT-nya. Persamaan Lagrange memiliki banyak aplikasi praktis dalam ilmu teknik dan fisika terapan karena menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan merancang sistem dinamika kompleks. Berikut adalah beberapa aplikasi praktisnya. Yang pertama, dinamika sistem mekanis, mana persamaan Lagrange digunakan secara luas dalam analisis dan pemodelan dinamika sistem mekanis, termasuk pendulum dan robotika. Oke, pada pendulum, dalam analisis pendulum sederhana atau ganda, persamaan Lagrange digunakan untuk menghitung gerakan osilasi dan memahami stabilitas sistem. Dan pada robotika, persamaan Lagrange digunakan untuk merancang kontrol yang optimal untuk robot manipulator dengan banyak sendi. Ini membantu dalam merancang lintasan gerakan yang efisien dan menghindari gerakan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, mekanika struktur. Dalam mekanika struktur, persamaan Lagrange digunakan untuk menganalisis respon dinamis seperti jembatan dan bangunan, kemudian tugas dan massa. Pada jembatan dan bangunan, analisis getaran dan respon dinamis jembatan, gedung tinggi atau struktur besar lainnya itu menggunakan formulasi Lagrange. Lalu pada pegas dan massa, model pegas dan massanya digunakan untuk memodelkan dinamika getaran. Struktur ringan menggunakan persamaan Lagrange untuk mengevaluasi frekuensi alami dan respon sistem terhadap gaya eksternal. Kemudian ketiga, fisika partikel dan medan. Ada fisika partikel dan mekanika kuantum. Dalam fisika partikel, konteks partikel subatom persamaan Lagrange digunakan untuk merumuskan perilaku partikel dalam medan potensial. Pada mekanika kuantum, konsep Lagrange digeneralisasikan ke dalam Hamiltonian. Lalu pada optimasi dan desain sistem, pada desain kendaraan, membantu dalam merancang suspensi kendaraan yang responsif dan stabil. Dan pada aerodinamika itu digunakan untuk menganalisis dan merancang struktur sayap pesawat dan populasi yang optimal. Contoh praktisnya pada sistem kontrol, dalam sistem kendali otomatis seperti penyetelan parameter PID, persamaan Lagrange membantu dalam merancang kontrol yang dapat mengatur gerakan mesin dengan respon yang cepat dan presisi. Kemudian pada mekanika fluida, dalam menganalisis aliran fluida kompleks seperti di pipa atau di sekitar tubuh yang bergerak, persamaan Lagrange digunakan untuk mengembangkan model matematis yang menggambarkan aliran fluida dan memprediksi gaya aerodinamisnya. Oke, lalu kesimpulannya, persamaan Lagrange menawarkan alat matematis yang kuat dan fleksibel untuk menganalisis dan merancang sistem dinamika dalam berbagai bidang ilmu teknik dan fisika terapan. Dari dinamika mekanis hingga desain struktural, dari kontrol otomatis hingga fisika partikel, aplikasi persamaan Lagrange memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengoptimalkan sistem yang kompleks dan dinamis di dunia nyata. Oke, kemudian
Aku akan bertanya, apakah Lagrange equation dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, berikut adalah jawaban dari ChatGPT-nya. Secara langsung persamaan Lagrange tidak sering diterapkan. Jadi bukan tidak bisa, tapi tidak sering dalam fisika terapan atau rekayasa, namun konsep dan prinsip yang mendasarinya memiliki implikasi yang luas. Yang pertama, konsep fundamental yang relevan pada optimasi dan efisiensi. Konsep persamaan Lagrange seperti minimasi atau stasioner aksi dapat diterapkan dalam konteks optimasi dan efisiensi, misalnya dalam perencanaan rute terpendek untuk transportasi atau dalam pengaturan energi untuk efisiensi maksimal. Kemudian kedua, pemodelan dan prediksi, meskipun tidak menggunakan persamaan Lagrange secara langsung, prinsip minimasi energi atau aksi mungkin diterapkan dalam pemodelan fenomena alam untuk memprediksi perilaku sistem. Contohnya adalah dalam meteorologi untuk memprediksi cuaca atau dalam ekonomi memodelkan perilaku pasar. Yang ketiga, kontrol sistem, terutama dalam mekanika kontrol, digunakan dalam pengaturan sistem otomasi untuk mengontrol respon sistem terhadap input dan kondisi lingkungan. Kemudian contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari itu ada transportasi, yaitu navigasi GPS, kemudian energi dan lingkungan itu prinsip minimasi energinya, lalu manufaktur dan desain, itu prinsip minimasi energi juga, untuk merancang komponen yang meminimalkan konsumsi bahan baku dan energi selama siklus hidupnya. Implikasi lebih mendalamnya, meskipun tidak diterapkan secara langsung, konsep dan prinsip yang ada di baliknya membantu dalam memahami merancang solusi untuk masalah yang kompleks dan dinamis. Penerapannya seringkali melalui pendekatan yang lebih umum dan abstrak, tetapi tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, berlanjutan, dan desain sistem yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian aku akan coba mencari contoh soal dengan bantuan GPT yang dapat diselesaikan dengan pengkodingan. Gitu kan. 5 contoh soal yang program equation untuk penyelesaiannya. 5 contoh soal sulit. Oke. Oke, dari kelima soal ini tentunya berbeda-beda untuk topiknya. Yang contoh soal satu itu sistem dua partikel, kemudian contoh soal dua osilator harmonik terduga, dan contoh soal tiga sistem tiga gas, kemudian contoh soal empat rotor terduga, kemudian contoh soal 5 sistem termodinamika. Nah, kemudian aku akan bertanya dari kelima contoh soal di atas, pilihlah satu contoh soal yang dapat diselesaikan dengan menggunakan coding Python. Oke, setelah aku bertanya pada GPT untuk pilih satu contoh soal yang dapat diselesaikan dengan
codingan Python didapatkan contoh soal nomor 2 yaitu osilator harmonik terbuka. Jadi untuk soalnya, sebuah partikel dengan massa M bergerak dalam potensial Vx sama dengan setengah kx kuadrat di mana k adalah konstantan gas. Hitung persamaan gerak untuk partikel ini menggunakan persamaan Lagrange. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti yang aku tanyakan pada awal-awal tadi, dengan menentukan koordinat umum dan kecepatan umumnya, kemudian mendefinisikan Lagrange-nya, kemudian dari Lagrange tersebut didapatkan T dan V-nya, dan diterapkan pada persamaan Euler-Lagrange dengan diturunkan terhadap waktu hingga didapatkan diferensial parsialnya. Nah, jadi untuk jawabannya adalah mx double dot tambah kx sama dengan 0. Itu untuk perhitungan manual. Kemudian dapat diselesaikan dengan Python, didapatkan kodenya seperti ini. Nah, di sini dalam kode ini kita menggunakan paket SciPy integrate Odein untuk menyelesaikan persamaan diferensial mx double dot tambah kx sama dengan 0. Dengan kondisi awal x sama dengan 0, x0 sama dengan 1, dan x dot 0 sama dengan 0. Hasilnya adalah plot posisi x, t, dan kecepatan x dot t pada waktu t. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana persamaan Lagrange dapat diterapkan dalam konteks osilator harmonik terbuka dan menggunakan Python untuk memverifikasi solusi secara numerik. Oke, aku akan copy kodenya dulu. Oke, coba di Google Colab. Oke, sudah aku copy. Mari kita run. Apakah dapat berjalan? Nah, dapatkan hasil dari running codingannya yaitu berupa grafik gerak osilator harmonik terduga. Di mana pada grafik plot ini ada dua garis. Yang pertama warna biru yang merupakan posisi X terhadap T, kemudian yang kuning itu adalah kecepatan X terhadap T juga. Oke, jadi dari pertanyaan tersebut dapat ditentukan menggunakan codingan Python juga, namun pada codingan Python ini itu didapatkan hasil visualnya. Untuk hasil manualnya sendiri itu bisa digunakan dengan memanfaatkan rumus-rumus yang sudah ada. Jadi kita mulai menentukan langkah-langkah penyelesaiannya mulai dari awal hingga menemukan persamaan akhirnya. Begitu. Oke, sekian penjelasan saya mengenai penjelasan materi fisika matematika dengan bantuan ChatGPT. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.